إلى هدينا ولكنة صلى الله حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى إخواني من الأنبياء والمرسلين والأهل الشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا Syahana al-Akbar Mubjanid al-Baghdadi wa khususan yang santri malam Syekh Abdullah Halim Mublis Ramam baik kebirum wajwajim wa duratim walim al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa ihtarada minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wasyifat wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'ait tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu, jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak ruhaniyahku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah, insyaallah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Syarus Salikin, di mana kita masih membahas tentang bab masalah jah dan riya, yakni masalah kemasyhuran dengan masalah riya. Anak-anakku semuanya, pada kajian yang lalu telah dibahas sedikit banyaknya tentang persoalan kemasyhuran, yakni ingin, artinya kemauannya keras untuk menjadi orang yang terkenal. Nah, baik terkenal dalam arti individu maupun terkenal dalam arti secara keseluruhan atau berkelompok. Pengertian tentang bab yang ke-8 di sini, yakni bahwasanya orang yang gemar dengan kemegahan, gemar dengan kemasyhuran, dan sekaligus juga dia masuk golongan orang-orang yang riya. Orang-orang yang suka dengan kemasyhuran, suka dengan ketenaran, itu terlebih di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang berusaha untuk dirinya itu adalah tenar walau dengan cara apa saja. Coba deh kalian perhatikan, kalau di dunia medsos itu banyak sekali orang makan aja jadi tenar loh gitu. Itu apa tuh yang dari mana tuh? Yang dari Korea apa-apa, anak saya suka ngeliatin gitu. Ya ampun, namanya Cunglan apa Cunglem gitu loh. Cungnam apa Cangnem. Cungnam. Itu namanya pemakan segala gitu loh. Itu karena apa? Hanya satu tujuannya, supaya dia tenar. Gitu. Supaya dia tenar. Boleh nggak semacam itu? Kalau Cungnam ya boleh aja, orang kafir gitu kan. Nah, ini persoalannya kan untuk diri kita. Nah, banyak orang yang ingin eksis dengan caranya itu adalah macam-macam.
yang akhirnya melanggar norma-norma Islam. Ingin tenar di Facebook. Kenapa ingin tenar di Facebook? Live langsung bunuh diri. Ya udah nggak tenarlah dia. Tapi udah keburu mati duluan kan. Karena ingin tenar gitu loh. Jadi banyak lagi berbagai macam cara mereka ingin tenar. Itu masih banyak dengan cara-cara lain. Apalagi dunia sekarang adalah sudah dunia modern. Ada lagi wanita-wanita, wah kalau udah lihat wanita-wanita yang ingin tenar itu, naudzubillahi min dzalik deh. Jangan kalian ikuti karena itulah haram hukumnya dan murka Allah akan meliputi bagi orang-orang yang semacam itu. Sengaja dia melakukan dengan berbagai macam cara. Bahkan di dunia artis pun sengaja melakukan untuk supaya dia tenar, supaya dia kesohor, itu dengan berbagai macam cara. Banyak cara-caranya. Dengan melakukan berbagai macam kasus-kasus yang akhirnya di blow up oleh media lain karena hanya ingin tenar, ingin naik ratingnya, yang akhirnya mendapatkan job-job yang lebih lagi dan banyak lagi juga orang yang ingin tenar dari sudut politik, ingin tenar dari sudut masalah tahta dan ingin tenar, banyak lagi. Tidak sedikit orang yang tenar itu macam-macam, orang yang jelek pun bisa tenar loh. Nah itu. Saya lihat di itu, saya nggak kepo sih, tapi karena anak saya kadang-kadang nyodorin, apalagi istri saya lagi, cumpamanya langsung ngasih tahu ada anak sudah giginya jongos, mukanya lonjong kayak kambing, kemudian ya ampun saya pikir tenar akhirnya dia, wah ininya banyak banget yang like itu banyak banget gitu, akhirnya jadi tenar gitu loh. Kenapa? Yaitu dengan cara-caranya dia, gaya-gayanya dia yang di luar daripada nalar gitu loh. Orang ingin tenar make upan, dia pakai make upnya pakai apa? Pakai sendal jepit, dia di make upin, plok. Perempuan itu ada lagi yang terasa semacam itu, ada, macam-macam, banyaklah hal-hal yang lain dengan cara makan, dengan cara macam-macam itu adalah tenar. Namun di dalam Islam itu tidak dianjurkan semacam itu. Tidak harus karena ketenaran itu akan melibatkan nafsu kalian dan sekaligus menjerumuskan ke dalam kemaksiatan, noda dosa. Itu tenar-tenar semacam itu. Nah, itu loh. Kalau memang baik, tidak perlu dicari kebaikan, akan muncul baik dengan sendirinya. Kalau memang orang itu adalah terpuji, tidak perlu dipuji-puji pun memang ia adalah sudah terpuji. Dan selanjutnya itu begitu kondisinya. Jadi intinya, karena ini sudah dibahas pada kajian yang lalu, bahwasanya hakikatnya orang-orang yang ingin tenar itu adalah banyak sekali melakukan kedustaan-kedustaan dan melakukan berbagai macam cara yang akhirnya menjadikan dirinya itu ada di kubangan kemaksiatan. Maka dari itu di dalam kitab ini dijelaskan itulah ilat, itulah cacat, itulah tidak boleh kalian melakukan semacam itu. Maka dari itu saya jelaskan kepada kalian semua, sering buat apa sih kalau kalian mengupload foto-foto yang tidak bertutup atau tidak ditutupi auratnya? Apakah kalian gak takut? Cukuplah kalau memang kalian tidak tutup aurat, cukuplah kalian saat sehari-hari saja gitu loh. Contohnya ke kantor nggak tutup aurat, ya nggak apa-apa. Mungkin karena kondisi dan keadaan. Kalian kemana? Seumpamanya lagi melakukan apa kegiatan apa nggak tutup? Ya nggak apa-apa. Wong nggak tutup aurat itu adalah nggak dosa kok kalau di kamar sama suami, gitu ya. Ya kan, itu nggak dosa. Nah, tapi yang dimaksud kami di sini, kalau kalian mengupload foto-foto yang tidak tutup aurat di Facebook, itu sama saja majang kemaksiatan yang akhirnya menjadi dosa jariyah, maksiat jariyah. Kalau dosa jariyah kalian sudah sholat, sudah melakukan apa, kan sayang banget. Pahalanya itu nggak nutup untuk menyelesaikan tentang dosa-dosa yang hasil kalian tidak terasa nih. Kalian tidak terasa, tidak pernah merasa melakukan dosa, tetapi dosa itu datang terus. Kenapa? Yaitu karena fotonya dilihat terus. Nah itu loh. Oleh mereka-mereka, apalagi melihatnya adalah dengan gairah seorang laki-laki, udah
Udah deh, pokoknya ya Allah, cobalah jangan ikuti kehendak nafsu di dunia ini, akan malah petaka, akan berantakan. Percayalah, dunia ini sebentar, dunia ini tidak lama. Kita orang yang umurnya sudah 40 tahun, kita yang umurnya sudah 50 tahun. Kalau kalian umurnya 40 tahun, kalau memang 60 tahun batas umurnya, berarti tinggal 20 tahun lagi. Kalau 45 berarti tinggal 15 tahun lagi. Kalau 50 tahun berarti tinggal 10 tahun lagi. Kalau 59 tinggal 1 tahun lagi. Kalau 59 10 bulan tinggal 2 bulan lagi. Udah 2 bulan lagi itu begini, 2 bulan lagi. Oke, udah 2 bulan lagi. Karena dua ini adalah memang paling bagus. Orang ngangkat ini juga pakai jari 2 begini tuh, baru kakak angkat, ya kan? Coba kalau pakai jari 1 gini, gak ngangkat tuh. Makanya gak usah pakai jari 1 ya. Ya gitu. Kalian nih. Udah, kita lanjutin. Ntar sangkanya kampanye lagi, gak dapat apa-apa juga ya. Udah lah. Kita akan lanjut kepada masalah pasal fi bayani darajatur riya gitu. Ini pasal pada menyatakan tentang derajatnya riya. Jadi ini tingkatan-tingkatan daripada riya. Riya itu batasan riya itu riya nih. Awas hati-hati. Riya itu kalau di dalam hadis itu disebut syirkul ashghar, syirik yang tersembunyi. Riya itu adalah penyakit yang ada di dalam jiwa kita, ada di dalam nafsu kita. Itu riya. Ya, itu riya, hati-hati. Dan riya ini pula banyak orang yang tidak bisa masuk ke dalam surga karena banyak melakukan riya dalam ibadahnya, sehingga tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena riya itu lawanannya ikhlas, sedangkan ibadah itu harus ikhlas. Awas loh. Kenapa ibadah itu harus ikhlas? Karena perintah Allah itu adalah ikhlas. Percaya deh. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala sangat jelas sekali. Yakni, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah dzalika dinul qayyimah. Jadi kalau ini diterjemahkan atau ditafsirkan secara bebas, maksudnya adalah makna-maknanya diikutkan, tidak secara harfiah, itu akan berbunyi begini tafsirnya. Wa ma umiru, tidak aku menyuruh kepada kamu semua. Menyuruh apa? Tidak aku menyuruh kalian sholat, tidak aku menyuruh kalian puasa, tidak aku menyuruh kalian zakat, tidak aku menyuruh kalian haji dan umroh, tidak aku menyuruh kalian untuk melakukan ibadah apapun. Illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa, kecuali aku menyuruh kepada kamu, menyuruh sholat kamu, menyuruh puasa kamu, menyuruh zakat kamu, menyuruh ibadah haji dan umroh kamu, menyuruh berbagai macam ibadah, itu dengan catatan mengikhlaskan agamaku yang lurus. Jadi mengikhlaskan agamanya Allah yang lurus, dengan kata lain, Allah memerintahkan dalam ibadah apapun dengan catatan ikhlas. Tergantung kadar ikhlas itu adalah macam-macam. Sebagaimana juga derajatnya riya juga bertingkat-tingkat, ikhlas juga bertingkat-tingkat, tergantung pada kondisi, keadaan, kualitas akidah dari orang yang beribadah. Itu maksudnya. Makanya Allah akhirnya melanjutkan ayatnya, wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, dirikan salat, tunaikan zakat. Salat itu ibadah ritual, perwakilan dari ibadah ritual. Zakat itu perwakilan dari ibadah sosial. Yang demikian disebutnya dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Berarti analog bahasa,
Kalau tidak demikian, seperti ayat yang Bapak sebutkan tadi, Bapak bacakan, berarti tidak masuk golongan agama yang lurus. Karena yang disebut dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus, ialah yang melakukan ibadah apapun dengan ikhlas. Tuh. Terus bagaimana? Kan banyak orang yang gak ikhlas, sudah gak usah pikirin banyak orang yang ikhlas atau enggak. Yang kita pikirin itu diri kita. Sudah ikhlas atau belum? Lawanan daripada riya. Karena kalau kita tidak ikhlas, pasti riya. Itu persoalannya itu aja. Kalau riyanya sudah nggak ada, berarti ikhlas. Kan itu. Pilihannya apa sih? Pilihannya gelap atau terang. Siang atau malam. Kalau nggak siang, ya malam. Kalau nggak gelap, ya terang. Kan begitu. Jadi nggak bisa dua-duanya itu ada. Kalian mau pilih riya atau mau pilih ikhlas? Mau pilihnya sih ikhlas, Pak, tapi riyanya masih ada, ya berarti masih riya. Nah itu loh. Gak bisa. Kenapa? Karena ikhlas itu ialah, sering Bapak jelaskan kepada kalian, ikhlas itu sesuatu yang ada di dalam hati kita. Kaitannya dengan niat, kaitannya dengan akidah. Kalau sudah kaitannya dengan niat, kaitannya dengan akidah, berarti ikhlas itu kaitannya dengan tauhid. Makanya Bapak sering mengulang-ulang, perhatikan baik-baik, Bapak ulangi lagi agar kalian ngeh, agar kalian sadar, ternyata ada surat yang namanya Al-Ikhlas. Tetapi di dalam surat itu tidak ada satupun kata yang menjelaskan tentang ikhlas. Yang ada ialah tentang tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan bahwa Allah itu esa, Allah itu tempat bergantung semua makhluk, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, dan Allah itu tidak ada seumpamanya, tidak ada yang seumpamanya dengannya, tidak ada yang setara dengannya. Itulah Allahu Ahad, itu tauhid. Berarti ikhlas ini butuh ilmu tauhid. Kalau kita runut ayat-ayat Allah itu, ya, kita runut ayat-ayat Allah, surat-surat yang diterapkan di dalam pada ayat-ayat tersebut yang menjadikan surat, nama surat itu biasanya kumpulan-kumpulan atau ada maksud daripada cerita atau ayat itu. Surat Al-Baqarah ada peristiwa Al-Baqarah, yaitu peristiwa sapi betina. Surat Yasin ada ayat yang menyebutkan Yasin. Surat apalagi Ali Imran ada, di situ adalah kisah tentang keluarga Ali Imran. Kemudian apalagi surat An-Nisa, itulah tentang wanita, di situ banyak menceritakan tentang wanita. Surat banyak, semua surat itulah mewakili ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Namun ini surat Al-Ikhlas mewakili enggak? Yang mewakili, yaitu tersirat di dalamnya bahwasanya ternyata ikhlas itu ialah tauhid. Tanpa tauhid enggak bisa. Tanpa tauhid itu tidak bisa. Sudah itu saja pokoknya. Jadi kalau kalian mau menghilangkan ikhlas, menghilangkan riya, ya dengan ikhlas. Kalau ikhlas itu tidak ada, ya jadinya riya, itu saja. Nah ya, tapi kita sedang membahas riya, makanya Bapak tidak akan panjang lebar tentang ikhlas. Nanti ikhlas itu akan dibahas pada kajian-kajian selanjutnya, yaitu pada saat membahas tentang bab ikhlas. Di sini akan kami jelaskan bahwasanya pasal menyatakan tentang derajat riya. Jadi perlu difahami, perlu diketahui bahwasanya riya itu ialah banyak persoalan-persoalan dan banyak pula yang menguraikan tentang pemahaman riya. Banyak kontroversi tentang pemahaman riya. Dan banyak pula tentang orang-orang yang mengatakan riya atau tidak. Tetapi kita bagi-bagi saja bahwasanya riya itu ada 3 perkara. Riya itu ya. Pertama, riya itu
dikosodkan. Dikosodkan itu berarti disadarkan di dalam diri. Ya, dikosodkan. Itu riya. Itu akan menjadi riya. Kemudian yang kedua, riya itu yaitu yang kedua sesuatu yang diriakan. Jadi ada yang dikosodkan, itu akan disebut riya. Ada yang artinya ada kosod. Kosod itu adalah menghimpunkan, yang artinya diniatkan, ditetapkan di dalam hati, niatan itu istilahnya. Itu dikosodkan. Jadi disadarkan diri kita bahwa kita akan melakukan apa saja. Kemudian ada sesuatu yang untuk diriakan, artinya ini ada medianya. Ada medianya. Jadi ada medianya. Jadi ada pirantinya. Ada sarananya yang untuk diriakan. Gitu loh, ya. Nanti dibahas. Yang ketiga, sesuatu yang diriakan karenanya. Sesuatu yang diriakan karenanya. Jadi pertama qasad, yang kedua sarana atau media atau sesuatu. Nah kemudian sesuatu yang dijadikan objek dan keterkaitan yang diriakan. Contohnya, ini contoh nih. Ini kalau ada tiga ini memenuhi disebut dia riya. Pertama, kita mau sholat. Susah sholat sih, udah barangkali. Kalian mau ngaji, ya jangan kita, nanti saya ke bawah-bawah lagi. Ya, kalian gitu apaan kita. Nah kalian kan mau ngaji nih, ceritanya ngaji ya, udah ngaji nih. Ngaji ini kan media ya, ngaji nih. Kemudian kalian kan sudah niatkan dari hati, dalam hati. Nah, kalau niatnya kalian ngaji karena Allah, walaupun kalian ternyata di jalan ada apa-apa, itu gugur, bukan masuk golongan riya. Karena tidak memenuhi syarat, 3 syarat tadi. Qasad, jadi diniatkan pertama apa? Saya mau ngaji supaya apa? Supaya saya itu dilihat tetangga bahwa saya itu adalah ngaji. Nah, jadi udah diniatkan dulu ngajinya itu. Dilihat tetangga itu adalah sebagai sarana, yaitu adalah sarana yang di luar. Kemudian tetangga itu sendiri adalah yang diriakan apa sih? Yaitu tentang ngajinya, supaya tetangga itu adalah tahu. Nah itu adalah berarti memenuhi syarat, maka dia disebut riya. Jadi 3 hal memenuhi riya. Qasad. Nah, qasad apa lagi contohnya? Asa mau ngaji Kenapa? Wah mau ngaji kenapa? Saya kangen sama gurunya yang ganteng. Itu riya. Nah, itu. Ya. Ini contoh, maksudnya bukan ngaji di Akmaliyah kan di sini maksudnya. Nah, itu. Maksudnya ngaji. Saya nggak bicara ini ngaji di Akmaliyah, ngaji gitu loh. Ya orang ngaji, mau ngaji. Apalagi? Saya mau datang ke tempat ceramah itu kenapa? Ustadznya lucu. Riya. Nah itu loh. Riya akhirnya. Itu riya. Apalagi macam-macam. Pokoknya 3 unsur itu memenuhi syarat menjadi riya. Jadi makanya saya mau apalagi nih, urutan dari mulai ini ya. Tapi kalian jangan kemudian kecil hati ya, jangan kecil hati ya. Pertama, secara lahiriah kalian melakukan saja diniatkan, kemudian niatnya itu adalah karena sesuatu itu ada bukan karena Allah, riya. Itu singkatnya begitu. Itu saja, itu adalah masuk ada. Kalau kalian ternyata melakukannya ngaji, pertama mau ngaji, contohnya mau ngaji ke Akmaliyah, nih, udah niat banget niat. Sudah ternyata sampai di di Akmaliyah, udah langsung kalian itu ternyata kalian ketemu dengan seseorang yang membuat kalian simpatik, senang banget. Aja berikutnya lagi, pada saat itu kenapa? Situ ngaji kenapa? Enggak riya. Karena tidak memenuhi unsur syarat. Tapi ngaji berikutnya, saya mau ngaji, akhirnya kalian dandan cakep gitu mama. Dandan cakep kenapa? Supaya ngaji mau ketemu sama si dia. Nah itu udah mulai riya. Udah riya tuh ya. Keduanya itu udah riya, tapi kalau pertamanya enggak. Walau pertamanya enggak. Awas ya. Pak kalau saya riaknya karena Bapak boleh enggak? Enggak boleh. Riya karena enggak ada aja, enggak boleh juga. Riya karena Bapak lagi, saya ke bawah-bawah lagi ntar enggak.
Jadi ria, kemudian rianya karena apa? Ria karena yang lain-lain gitu loh. Karena biasanya ria itu adalah masuk pada golongan-golongan tertentu, ria itu pada tingkatan-tingkatan tertentu. Nanti kita bahas tentang derajat-derajatnya ria. Jadi ada ria yang maksimal dan selanjutnya ya. Nah, itu baru wilayah lahiriah. Kemudian ria apalagi? Ria pada wilayah nafsaniyah nih. Wilayah pada tingkatan yang di pertengahan, yaitu yang masuk ke dalam wilayah batiniah. Ria dikosotkan, kalian dilihatkan, asamu sholat supaya saya mendapatkan pahala. Ria, awas loh, emang gak boleh Pak dapat pahala? Ya boleh, tapi kalau kalian niatkan sholat ibadah untuk mendapatkan pahala, itu ria, karena pahala itu sesuatu selain Allah. Awas loh. Kalau gitu gimana dong niatnya? Ya sudah niat, sebagaimana kalian biasa melakukan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu milik Allah. Karena Allah semuanya, bukan karena yang lainnya. Itu begitu, itu itikadnya, itu yang dikosotkan harus semacam itu. Yang diterapkan di dalam hati, yang diniatkan dari hati, itulah harus begitu. Itu tingkatan yang kedua tuh artinya. Jadi kita mengharapkan pahala saja dalam melakukan apa saja ibadah, itu sudah masuk kategori riya kalau dikosotkan atau diniatkan bahwa ibadah itu yang diharap utamanya pahala. Nah itu loh, kesenangan batiniah sekalipun itu masuk kategori riya. Namun ini riya yang bagus karena adalah tidak pada yang lain. Namun dalam urusan tauhid tetap aja itu riya. Ya, dah. Itu derajat yang kedua itu artinya. Nah, kemudian tingkatan yang ketiga lagi ialah orang yang mengharapkan sesuatu selain daripada Allah. Orang yang meniatkan di dalam hatinya pada saat ibadah itu selain daripada Allah. Gimana kalau niatnya ingin mendapatkan surga? Walau surga sekalipun tetap golongan riya. Wah, itu udah lebih dalam lagi tuh. Kenapa? Karena surga itu makhluk Allah. Kalian takut neraka, itu juga makhluk Allah. Surga makhluk Allah, neraka juga makhluk Allah. Kenapa tidak mintanya atau yang dituju Allah? Kenapa sesuatu selain Allah? Itu yang disebut riya pada wilayah ruhaniyah. Oke lah, kalau kita jangan sampai ke sana dulu. Tapi yang penting kita kita runtuhkan riya itu adalah riya pada wilayah lahiriah ialah mengharapkan sesuatu selain daripada Allah. Ngaji karena suami juga riya. Ngaji karena teman juga riya. Tapi kalau itu menjadi pemicu pertama, itu enggak apa-apa. Pemicunya nih. Pertama pemicunya itu adalah karena teman. Pemicu pertamanya itu adalah karena saudara. Pemicu pertamanya adalah karena orang tua, karena anak, karena suami, karena istri. Itu nggak apa-apa pemicu pertamanya. Yang penting kelanjutannya dibenahi sedikit demi sedikit. Tekankan setiap mau ngaji, mau ibadah apapun, disandarkan hanya karena Allah. Itu nggak apa-apa. Kebalikannya tadi, orang yang pertamanya karena Allah, akhirnya dia terjebak pada riya. Contohnya, ialah pertama tadi orang yang ngaji atau ibadah, sudah karena Allah di tempat ngaji atau di tempat ibadah, ketemu sesuatu yang menarik dirinya, yang akhirnya dirinya simpatik. Berikutnya pada saat dia mau ngaji atau ibadah, itu bukan karena Allah lagi, tapi dia bersolek dan berdandan. Karena sesuatu itu yang akhirnya dari tidak riya menjadi riya di dalam ibadahnya. Kan sangat lembut sekali, ya, sangat halus sekali. Itu yang menjadi persoalan dan banyak sekali orang yang terjebak dalam kehidupan sehari-hari ialah dalam konteks riya. Maka dari itu riya disebut riya itu syirkul asghar. Kemudian
Maka pada wilayah qasad kita kembangkan lagi. Pada pengertian qasad tadi kan ada 3 qasad, kemudian adalah sesuatu yang diriakan, yang ketiga sesuatu yang diriakan itu karenanya. Jadi ya qasad ada bendanya, kemudian yang tertuju pada benda itu atau pada sesuatu itu. Jadi intinya qasad sesuatu karenanya. Nah itulah, karena sesuatu itu. Jadi ada obyeknya. Jadi ada obyeknya, kemudian kita melakukan karena objek itu. Jadi tertuju fokus kepada objek itu. Jadi 3 tahapan ini. Nah kita akan bahas pada pengertian tentang qasad. Sabar ya, sedikit demi sedikit. Adapun yang pertama, yaitu masalah qasad riya, yaitu ada 4 derajatnya qasad riya itu. Ya. Ada 4 derajatnya. Ini dalam hal pembahasan tentang qasad ya. Bahwa adalah ia berbuat ibadah, ya yang pertama, derajat yang pertama itu dia berbuat ibadah itu dengan semata-mata qasadnya itu riya. Tidak ia mengqasadkan ibadahnya itu akan sesuatu yaitu yang terkait contoh saja pahala saja seperti nggak apa-apa. Atau melakukan sholat itu di hadapan manusia. Jikalau bersembunyi ia sendirian, niscaya dia tidak melakukan sholat tersebut, tidak melakukan apa saja yang terkait dengan ibadah. Ini adalah orang yang termasuk pada qasadnya itu kepura-puraan, banyak mendapatkan yang disebut tercela, yaitu ini yang dikehendaki. Jadi mengqasadkannya itu adalah karena sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi contohnya qasad di sini, yang mengqasadkan di sini, jadi mengqasadkan karena sesuatu yaitu. Jadi mengqasadkan semata-mata dia itu adalah memang benar-benar riya qasadnya itu. Jadi semata-mata karena sesuatu. Jadi contohnya dia melakukan sholat. Sholat itu karena apa sih? Nah, coba kalian renungkan baik-baik. Kalau kalian sholat di tempat yang rame, kira-kira kalian sholatnya itu kelihatan anteng enggak? Dan lama enggak? Bedakan pada saat kalian sholat sendiri, cepet enggak? Sibuk enggak? Itu sholat itu semacam itu. Jadi kalau kalian sholat di tempat yang rame, berjamaah rame-rame, kalian sholat sunnah, atau sholatnya itulah anteng, lama, sholat sunahnya juga lama, sampai yang mau qobat itu lama banget nungguin diliatin gitu loh. Sementara kalau sendirian di kamar, sholat sunah aja enggak, apalagi lama-lama. Nah, ini tanda-tanda bahwa ia adalah melakukan ibadahnya tuh riya. Awas loh. Apakah riya setiap saat? Tidak. Pada saat dia sholat sunnah, ya, pada saat dia sholat sunnah di tempat yang rame, pasti kalian masuk ke dalam diri, ada enggak karena sesuatu? Ada enggak karena kalian ingin dipandang? Ada enggak karena kalian ingin diakui? Ada enggak dan seterusnya dan seterusnya? Itu yang bisa mengintrospeksi diri kalian sendiri. Riya itu penyakit hati. Riya itu penyakit jiwa yang ada di dalam diri kita, yang berarti hanya kitalah yang tahu tentang riya itu, apa benar kalian riya atau tidak. Contohnya seperti orang yang mengqasadkan tersebut. Banyak lagi contoh-contoh lain. Itu dalam hal sholat. Dalam sodako contohnya, ada apa dia bersodako? Nah, ada apa dia melakukan ibadah sosial? Contoh, dia kenapa? Dia mau mau kurban. Kurban itu sama siapa? Langsung kurban sapi satu. Langsung catat aja apa? Dia mau korban dengan catatan diliput oleh media. Wah, biar masuk ke silet. Udah langsung deh nanti kan. Masuk ke masalah inset, masuk ke masalah berita dan lain sebagainya. Itu sudah masuk kategori qasad yang riya. Apalagi sih? Banyak lagi. Kenapa? Kalian mau menyantuni anak yatim piatu, anak fakir miskin, kalian undang anak yatim piatu.
Kemudian kalian jejer anak yatim piatu, kalian kasih satu-satu, terus antri sambil ditepakin kepalanya, plak, 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 plak. Nah, itu kan. Itu bukan sodako, itu bukan pemberian yang baik, itu justru mendramatisir. Nah itu loh. Kenapa mendramatisir? Mendramatisir kemiskinan, mendramatisir keyatim piatuan. Yang benar apa sih? Yang benar kalian datangi. Kalian benar-benar curahkan cinta kasih kalian. Kalau kalian lebih jauh lagi simpatik, rangkul dan bawa ke rumah anak yatim itu untuk hidup bersama-sama di keluarga kalian dan menjadi bahagian dari keluarga itu. Tapi bukan adopsi. Adopsi tidak ada dalam Al-Quran. Adopsi tidak ada dalam Islam. Karena adopsi itu menghilangkan bin. Dalam Islam tidak boleh menghilangkan bin. Maka menyantuni anak yatim itu bukan anak yatimnya diundang suruh antri, tapi lebih kepada kita yang datang ke mereka agar kita tahu terhentak hati kita. Karena itulah pembelajaran gitu loh. Orang miskin juga sama begitu. Seharusnya tuh semacam itu, diantar. Kalau kalian punya THR, antar. Nah itu, antar tuh. Ya. Kalau kalian punya rezeki, antar. Nah itu loh. Saya nyuruh di Akmalia di sini juga ke pengurus. Ini Akmalia ini pesantren cuma mungkin di wilayah sini. Pesantren yang suka bikin parcel, bikin semacam ya untuk hadiah ke tetangga-tetangga, ke kiri kanan atau ke tempat-tempat tertentu yang itu pengurus yang suruh nganter, bukan mereka dipanggil. Betul loh. Pengurus suruh nganter, nganter pengurus antar aja, antar satu persatu itu. Nah, itu salah satu contoh. Jadi harus dicontohkan juga, kalian juga harus begitu. Jadi kalau mau menyantuni siapa saja, itu langsung kalian datang, kalian berikan. Dan diam-diam itu lebih baik. Santuni mereka yang membutuhkan, santuni mereka yang mendambakan, berikan cinta kasihnya, berikan kasih sayangnya. Memang sih ada hadis kita mengusap anak yatim itu bukan berarti mengusap itu ada secara fisik begitu saja. Mengusap gitu aja, kemudian kasih uang 100.000 langsung usap tepak-tepak plak katanya udah berpahala. Ya ampun, benjol bisa tuh orang lama-lama tuh, peng-pengan gitu kan. Cobalah jangan mengambil hadis itu hanya di permukaan. Perhatikan baik-baik tentang inti dari pemahaman tersebut hadis. Yang namanya mengusap kepala itu adalah ekspresi pemahaman orang yang mempunyai cinta kasih. Coba deh kalau kalian sayang terhadap siapa kan mengusap kepalanya. Seorang suami sayang terhadap istri mengusap kepalanya. Diusap semuanya kadang-kadang. Kan begitu. Apalagi gitu loh. Banyak yang diusap-usap gitu loh. Itu usapan itu adalah sebagai bentuk ekspresi cinta kasih. Nah, yang dimaksud hadis ini adalah esensinya cinta kasih kalian loh. Jangan hanya cukup ngusap kepala, kasih ngusap kepala, kasih ngusap kepala. Ya Allah, bukan itu, bukan sebatas itu. Tapi cinta kasihnya itu yang dibutuhkan. Maka cinta kasih itulah yang harus dituangkan dan diekspresikan dalam bentuk apa saja. Kemudian kalau kalian mampu, maka ambillah anak yatim itu di kalangan keluarga kalian. Anak saya sudah banyak Pak. Anak yatim itu membawa rezekinya sendiri. Kan begitu. Itu kalau kalian yakin. Kalau kalian percaya, itu semacam itu. Nah kita kadang-kadang, ya Allah. Ini kalau saya berbicara ini pada bingung. Bisa jadi kontroversi. Tapi ini sebenarnya benar gitu loh. Makanya kalau orang Jawa bilang itu, salah kaprah bener ora lumrah. Itu kalau orang Jawa ngerti ini. Salah kaprah bener ora lumrah. Salahnya itu udah kemana-mana. Ya kan? Udah biaya kemana-mana salahnya. Kalau kita benarkan, kata-katanya dibetulkan, itu tidak wajar, tidak biasa. Ya contoh aja seperti orang ngomong nanam pisang. Nanam pisang maksudnya itu nanam pohon pisang kali. Kalau udah jadi pisang ngapain ditanam makan, kan gitu.
Nanak nasi, kalau sudah jadi nasi ngapain ditanak lagi, dimasak lagi, makan aja. Tapi kalau kalian bilang, lagi ngapain? Lagi masak beras, mesti orang ketawa. Wih, masak beras, gile lu, masak beras. Iya bro, masak beras gitu loh. Kan gitu. Coba, masak beras bingung gitu. Nah ini sama, saya akan membicarakan yang sama, tapi ini adalah masalah muamalat. Sehingga menjadi persoalan, terlebih sudah menjamur di Indonesia. Karena apa? Mengikuti gaya mengadopsi dari orang-orang Eropa. Nah itu loh. Pertama, pantai jompo. Enggak ada. Di dalam Islam itu pantai jompo itu enggak ada. Kalau kalian mau sodakoh, memberikan ibadah, kemudian menyerahkan pantai jompo, salah kaprah. Berarti mendukung tentang itu. Tidak ada dalam Islam. Kalau kalian mau, di dalam Al-Quran jelas, itu udah jelas banget. Kalau di antara kalian seumpamanya memelihara ada orang-orang yang udah tua, orang-orang tuanya ada dalam pemeliharaan kalian, maka kalian tolong jangan mengatakan kata-kata yang membuat ia tersinggung. Namanya orang udah tua tuh kadang-kadang mudah tersinggungan. Kemudian jangan mengungkapkan kata-kata yang keras, yang hingar-bingar, yang kasar juga nggak boleh. Katakan kepada keduanya itu waqul lahuma qaulan karimah, katakan pada keduanya itu adalah perkataan yang baik-baik. Jadi tidak ada yang namanya pantai jompo. Haram itu. Kalau saya mengatakan haram. Yang kedua, nih. Tapi ini kan udah biasa biaya ke sana-sana. Jadi jangan kepedean ke pantai jompo memberikan sesuatu kalian dapat pahala, enggak, nah itu loh. Enggak ada itu alurnya. Yang kedua adalah apa tuh? Di Islam sudah menjamur, bahkan namanya Darul Aitam, yaitu negeri yatim piatu. Kemudian di sini adalah anak yatim piatu. Kemudian pantai asuhan, yaitu yatim piatu. Nggak ada, dalam Islam nggak ada. Yang ada angkat anak yatim itu di keluarga kalian, itu aja. Yang ada itu, bukan mendramatisir keyatimannya kemudian dikumpulkan. Nah kalau mau hitung-hitungan, ayo kita, yang dapat pahala itu siapa sih? Yayasannya, yayasan yang mau masuk surga atau siapa coba? Itu kalau mau hitungnya, jadi sebenarnya nggak ada di dalam Islam. Itu adalah ala Eropa sebenarnya, yaitu mengadopsi dengan cara-cara semacam mengumpulkan. Gitu. Sebenarnya nggak ada. Tapi gimana? Ya kalau anak-anak terlantar itu berbeda. Tapi harusnya tidak untuk didramatisir, terlebih adalah dijadikan sebagai lahan untuk menarik. Nah, dana dan sebagainya, enggak ada. Jadi dalam Islam enggak ada istilah pantai asuhan, yatim piatu, pantai jompo dan sebagainya, enggak ada. Nah, itu kekeliruan yang disebut salah kaprah, bener ora lumrah, yang akhirnya menumbuhkan sifat-sifat ria pada diri setiap orang yang melakukan ibadah tersebut. Karena sudah waktu Isya, ya kita lanjutkan pada yang derajat yang kedua ya, tentang qasad dan ibadah, dan masih banyak lagi ya. Kita masih membahas tentang qasad itu sendiri ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidinan wa bi Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabban hamidinan wa Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.